warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi STP analisis dan positioning analisis. STP analisis. STP analisis adalah sebuah strategi pemasaran yang digunakan untuk menentukan target pasar yang tepat bagi suatu bisnis. Strategi ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama, segmenting. Segmenting adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik yang dapat digunakan untuk segmentasi pasar antara lain: yang pertama, demografis, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, psikografis, gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, geografis, lokasi, iklim, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perilaku, preferensi, kebiasaan, dan lain-lain. Tujuan dari segmentasi adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Dengan memahami karakteristik masing-masing, segmen bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran yang lebih efektif. STP analisis yang kedua, targeting. Targeting adalah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan menjadi target pemasaran bisnis. Dalam proses ini, bisnis perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, daya tarik segmen pasar, yang kedua, kemampuan bisnis untuk melayani segmen pasar, yang ketiga, persaingan di segmen pasar. Tujuan dari targeting adalah untuk menentukan segmen pasar yang paling menguntungkan bagi bisnis. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah proses menciptakan citra atau posisi yang unik bagi suatu bisnis di benak konsumen. Dalam proses ini, bisnis perlu mengidentifikasi keunggulan kompetitifnya dan mengkomunikasikan keunggulan tersebut kepada konsumen. Tujuan dari positioning adalah untuk membuat bisnis menonjol dari pesaingnya dan menjadi pilihan pertama bagi konsumen. STP analisis adalah strategi pemasaran yang penting untuk diterapkan oleh bisnis dari segala ukuran. Dengan menerapkan strategi ini, bisnis dapat meningkatkan efektivitas pemasarannya dan mencapai target pasar yang lebih tepat. STP analisis. Berikut adalah contoh penerapan STP analisis. Yang pertama, sebuah perusahaan sepatu olahraga dapat membagi pasarnya berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Perusahaan tersebut kemudian dapat memilih untuk menargetkan segmen pasar anak muda yang aktif dan suka berolahraga. Untuk memposisikan diri di benak konsumen, perusahaan tersebut dapat menekankan keunggulan sepatunya dalam hal kenyamanan dan kinerja. Sebuah restoran dapat membagi pasarnya berdasarkan lokasi, gaya hidup, dan anggaran. Perusahaan tersebut kemudian dapat memilih untuk menargetkan segmen pasar orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan dan memiliki gaya hidup yang aktif. Untuk memposisikan diri di benak konsumen, perusahaan tersebut dapat menekankan keunggulan restorannya dalam hal suasana yang modern dan menu yang beragam. STP analisis adalah strategi pemasaran yang dinamis dan perlu disesuaikan seiring dengan perubahan pasar. Bisnis perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi STP yang diterapkan masih relevan dan efektif. Positioning analisis. Analisis posisi atau positioning analisis adalah proses untuk memahami posisi suatu perusahaan atau produk di pasar. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi posisi perusahaan atau produk tersebut. Faktor-faktor internal yang dianalisis dalam analisis posisi meliputi yang pertama, kekuatan dan kelemahan perusahaan atau produk. Yang kedua, sumber daya dan kemampuan perusahaan atau produk. Yang ketiga, strategi perusahaan atau produk. Faktor-faktor eksternal yang dianalisis dalam analisis posisi meliputi yang pertama, peluang dan ancaman pasar. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Analisis posisi penting dilakukan untuk memahami posisi perusahaan atau produk di pasar dan untuk mengembangkan strategi yang tepat. Dengan memahami posisinya, perusahaan atau produk dapat menentukan keunggulan kompetitifnya dan bagaimana cara untuk bersaing di pasar. Positioning analysis. Ada beberapa jenis analisis posisi yang digunakan, antara lain analisis SWOT, matriks BCG, matriks Ansoff, analisis Porter's Five Forces. Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan atau produk. Matriks BCG adalah analisis yang membagi perusahaan atau produk ke dalam kategori berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Analisis Porter's Five Forces adalah analisis yang mengidentifikasi 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan di pasar, yaitu persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan kekuatan tawar-menawar pembeli. Analisis posisi dapat dilakukan oleh perusahaan atau produk dari berbagai ukuran dan industri. Analisis ini dapat membantu perusahaan atau produk untuk memahami posisinya di pasar, menentukan keunggulan kompetitifnya, mengembangkan strategi yang tepat, mengambil keputusan yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.